Salam semuanya. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Saya senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Dalam setiap pribadi kita, kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai dengan 30. Imamat 16 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Berkata, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri. Garis bawahi merendahkan diri. Dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu. Untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Allah berbicara kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan ketetapan untuk harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tujuan dari ketetapan ini supaya bangsa Israel menerima pemulihan dari Tuhan. Supaya bangsa Israel mereka benar-benar taat. Bahkan mereka juga menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tarik benang merahnya buat kita saat ini. Kalau Allah berfirman kepada kita. Jangan berbuat dosa. Merendahkan dirilah di hadapanku. Supaya dosamu dihapuskan. Apapun dosa itu, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, sejahat apapun kita, sebejat apapun kita, ketika kita datang kepada Tuhan, saya sangat percaya Dia pasti akan menghapus dosa kita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Sejahat apapun kita, ketika kita merendahkan diri dan kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti akan menyucikan segala dosa kita dengan syarat kita tidak melakukannya lagi. Bertobat ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saya sedang menghadap saudara-saudara hari ini. Saya akan berbalik, ini namanya bertobat. Bukan berbalik 360 derajat, tetapi hanya 180. Kalau dia berbalik 360, itu kata orang baku setun de dosa. Artinya saudaraku main-main dengan dosa. Tetapi kalau 180 berarti dia benar-benar meninggalkan dosa itu. Amin. Kalau dulu dia seorang pecandu narkoba, kalau dulu dia seorang tukang pakai vape, kalau dulu dia seorang pemabok, kalau dulu dia tukang selingkuh. Pak Pendeta pagi-pagi udah disinggung saya tukang selingkuh. Gak enak gitu kan. Kalau dulu dia tukang tipu sana sini, ya TSS. Kalau dulu tukang pembohong sama istrinya, ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni dia. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, makanya saya memberikan di dalam pendahuluan khotbah saya pada saat ini, ya, dengan tema merendahkan diri. Katakan bersama dengan saya, merendahkan diri. Klik.
Tuhan membuat ketetapan untuk selama-lamanya bagi bangsa umat Allah. Bahkan kepada kita juga untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika umat Tuhan merendahkan diri, maka segala dosanya akan ditahirkan. Enak gak saudara dikasih Tuhan? Segala dosa, kalau dikatakan segala dosa berarti bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, bukan hanya empat, bukan hanya 5 atau 10. Tetapi segala dosanya dihapuskan dengan syarat dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Diakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bersalah, saya berdosa. Bukan dia membawa kesombongan. Tuhan, ini dosa saya. Mau ngampuni atau tidak? Dia bilang, kamu di mana? Di Lapo Tuak ya? Hah? Atau tukang apa? Palak? Enggak. Dia datang, Tuhan. Ada penyesalan. Itu namanya merendahkan diri. Ketika kita datang juga beribadah kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan, tidak ada di dunia ini kalau dia meminta belas kasihan datang dengan sombong begitu. Enggak ada. Kalau dia minta belas kasihan, minta tolong sama orang, Pak, boleh enggak minta tolong? Saya butuh makan, Pak. Pak, boleh enggak saya minta tolong? Saya butuh pekerjaan. Bu, ibu kan sebagai HRD di sini. Bu, saya butuh sekali pekerjaan. Itu namanya merendahkan diri. Coba kalau dia datang kepada bos di kantor. Pak, ada enggak lowongan kerja di sini? Mau nerima saya atau tidak? Dia bilang, sorry ya. Setan aja enggak gua terima di sini, apalagi lu. Kenapa? Karena dia membawa kesombongannya. Begitu juga kalau kita datang kepada Tuhan, kita bawa kesombongan kita. Saya percaya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bawa kerendahan hatimu, buka hatimu yang sudah membantu. Saya datang kepada Tuhan, saya datang kepada Tuhan. Saya rindu hari ini di sesi 1. Saya rindu bertemu dengan Tuhan. Saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan rubah pola pikir saya Tuhan, sehingga hidup saya menyenangkan hatimu. Dan di situ Tuhan akan berkenan dalam setiap pribadi kita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, makanya saya tulis di sini, klik. Merendahkan diri seringkali sulit untuk dilakukan karena 1. Ego manusia yang masih tinggi. Merendahkan diri sulit dilakukan karena ego manusia sangat tinggi. Setan mengerti bahwa kita memiliki ego. Dia mengerti. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu. Dia tahu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Seringkali kita berkata di dalam hati, saya mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Saya mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya rajin beribadah kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya aktif membaca firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya hidup dalam doa dan puasa lebih dari orang lain. Saya melakukan ini, saya mengembalikan persepuluhan saya di gereja. Saya menyumbat di gereja. Saya mengerjakan apapun yang dibutuhkan oleh gereja. Itu saya mau katakan, itu adalah sangat luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita memiliki ego yang masih tinggi? Gak ada yang jawab. Apakah kita memiliki ego yang masih tinggi?
Kalau kita memiliki ego yang masih tinggi, saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau katakan, itu adalah bukan orang yang rendah hati, merendahkan diri. Bukan, tetapi orang itu adalah dia sedang menipu dirinya. Dia sedang berkamuflase seperti bunglon. Benar gak? Bunglon itu kita lihat begitu bagus. Tetapi kalau dia pindah di pohon ini, beda. Hati-hati. Jangan pertahankan egomu di hadapan Tuhan. Jangan pertahankan egomu di hadapan Tuhan. Saya ingatkan kembali. Biarlah sempurna 3 kali. Jangan pertahankan egomu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan berkenan kalau kita memiliki ego yang tinggi. Saya banyak melihat di dalam Alkitab. Dia pertahankan egonya. Apa yang terjadi? Dia hancur, saudara kasih Tuhan. Raja Saul sudah ditegur oleh Nabi Samuel. Tetapi masih dia mempertahankan egonya. Ini kan gualah raja. Saya kan raja. Mau saya apakan saja terserah saya. Dia sudah ditegur bahwa tidak boleh kamu lakukan ini. Tetapi masih dia mengerjakan, saudaraku kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Dia ditolak menjadi raja. Dan kita akan melihat akhir hidupnya, saudaraku, daripada Raja Saul. Hancur. Kenapa? Karena memiliki ego yang tinggi. Begitu juga kalau kita memiliki ego yang tinggi. Tuhan tidak akan pernah pakai kita. Amin. Tuhan gak pernah pakai kita orang yang memiliki ego yang tinggi. Yudas, dia memiliki ego yang tinggi. Yesus sudah ngomong sama dia. Nanti ada di tengah-tengah murid ini yang akan mengkhianati aku. Coba kalau dia memiliki kerendahan hati. Pasti dia tahu, Tuhan ampuni saya. Tidak ada dalam dirinya. Tetapi kalau karena dia memiliki ego yang tinggi. Yang dia pikirkan bagaimana caranya supaya gua jual Yesus. Kenapa? Karena memiliki ego yang tinggi. Kita tidak berhak, nah kok enak ngomong gitu ya. Kita tidak berhak memiliki ego yang tinggi. Itu bukan karakter anak Tuhan. Amin. Bukan karakter yang sering membaca Alkitab. Bukan karakter yang senang hidup dalam kekudusan. Bukan karakter yang senang memuji Tuhan. Ya, itu bukan karakter. Pak, masih ego tinggi enggak, Pak? Bu, masih ego tinggi enggak, Bu? Halo? Masih ego tinggi enggak? Enggak, benar ya. Oh puji Tuhan kalau gitu ya. Saya senang kalau gitu. Tapi hanya Tuhan yang tahu isi hati kita masing-masing kan. Masih miliki ego tinggi, udah. Apalagi kalau suami keluar egonya. Egonya udah keluar tuh. Istrinya ngomong, tapi gak ada di sini bapak-bapak. Nggak ada. Baik semua di sini. Egonya gak ada lagi, sudah hilang. Kenapa? Sudah dirubah oleh firman Tuhan. Pak, semangat Pak. Saya bela bapak-bapak hari ini. Karena kita sama bapak-bapak kan. Ibu juga aduh Tuhan Yesus. Ibu-ibu kalau egonya yang tinggi. 25 tahun yang lalu masih dia ingat. Benar gak? Gak ada di sini. Di lantai 1 ada. 25 tahun yang lalu kalau egonya tinggi. Dia ingat. Coba dulu. Kaki gue terantuk. Papa ngomong mana matamu. Tetapi coba walau kita pacaran 26 tahun yang lalu. Sebelum kita pemberkatan nikah. Saya kenapa? Tadi kaki saya kena batu. Mana batunya? Mana? Gue tendang itu batu. Tapi ibu-ibu kalau udah keluar egonya. Tuhan Yesus. Setan aja sangat ketakutan. Terbiri-biri setan saudaraku dikasih Tuhan. Tapi ibu-ibu di sini tidak egonya sudah hilang semua. Karena sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ketika ego kita hilang, di situ
Allah bekerja di dalam hidup kita. Ketika ego kita hilang, saudaraku dikasih Tuhan, di situ kita menerima pemulihan dari Tuhan. Ketika ego kita hilang, saudaraku dikasih Tuhan, di situ kita menikmati lawatan Tuhan terjadi di dalam diri kita. Ketika ego kita hilang, di situ Allah menuntun kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ketika ego kita hilang, saudaraku dikasih oleh Tuhan, di situ berkat-berkat Allah akan nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kenapa? Karena ego kita sudah hilang. Makanya hari ini egomu harus hilang. Amin. 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 Itu yang nyambung sana. Puji Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Ya, merendahkan diri seringkali sulit dilakukan karena iblis mencegah kita untuk merendahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan tidak pernah senang kalau saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setan tidak pernah senang kalau saudara hidup jujur di hadapan Tuhan. Setan tidak pernah senang kalau hidup kita dalam kekudusan. Setan tidak pernah senang kalau kita datang beribadah setiap hari Minggu. Setan tidak pernah senang kalau kita ikut STK atau surga di keluargaku. Setan tidak pernah senang kalau kita senang ada mesbah rumah tangga. Setan tidak pernah senang kalau kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Setan tidak pernah senang kalau anak-anak kita berhasil. Setan tidak pernah senang kalau rumah tangga kita bahagia. Setan tidak pernah senang kalau usaha kita, saudaraku, diberkati Tuhan. Setan tidak pernah senang kalau karir saudara semakin naik dan bukan turun, saudaraku dikasihi Tuhan. Coba, iblis mencegah kita untuk merendahkan diri. Dia cegah saudara. Dia sudah lihat saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan tadi aktif segala macam itu kan merendahkan diri kan. Di mana ada STK surga di keluargaku datang. Walaupun dia daerah mana itu ya. Datang saudaraku dikasih Tuhan. Dia bilang aduh ini ibu sama bapak ini. Setiap ada kebaktian datang terus. Setan tidak senang itu. Kenapa? Setan tidak senang. Karena sohibnya berkurang. Nah, bestinya berkurang. Ada yang tahu besti? Hah? Apa itu? Enggak tahu juga saya. Ya. Sohibnya berkurang. Kalau kita merendahkan diri, saudaraku dikasih di hadapan Tuhan setiap hari. Jiwa-jiwa di neraka semakin berkurang. Yang menuju neraka. Nah itu dia makanya setan tidak pernah senang. Makanya jangan pernah takut saudaraku dikasih Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iya. Sekali merendahkan diri, sampai Tuhan Yesus datang, terus merendahkan diri. Di hadapan Tuhan. Setan berkata, gue gak berani lagi datang di situ dah. Kenapa? Karena kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya melihat saudaraku dikasihi Tuhan. Orang-orang ini ya adalah hidupnya. Saudaraku menikmati hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan. Ya. Hidupnya dia menikmati lawatan Allah. Hidupnya sangat luar biasa. Hidupnya sangat dahsyat saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah takut. Namanya iblis itu. Makanya kita harus mengalahkan iblis dengan apa? Kita harus memakai namanya perlengkapan senjata Allah. Yaitu berikat pegangkan kebenaran. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, banyak sekali saudaraku dikasihi Tuhan. Kita begitu. Ketika kita pakai itu semuanya, iblis berkata, hari ini juga gua pergi dari kehidupan orang itu.
Hari ini juga saya akan tinggalkan orang ini. Hari ini juga saya tidak akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada orang yang merendahkan diri, saudaraku dikasih Tuhan. Amin. Ya, setan senang kalau kita hidup dalam kesombongan. Setan senang kalau kita menyangkal Tuhan. Setan paling ketawa kalau banyak anak Tuhan semakin hari semakin jatuh. Dia mencegah kita supaya kita jangan merendahkan diri. Makanya jangan pernah takut hidup dalam kekudusan. Jangan pernah takut hidup dalam kesucian. Biarlah kita kalahkan setan. Kenapa? Ketika kita mengalahkan dia, di situ Allah semakin berkenan kepada kita. Dan di situ Allah melakukan perkara-perkara yang kita tidak pernah pikirkan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Merendahkan diri seringkali sulit untuk dilakukan karena tertipu dengan merasa sudah merendahkan diri. Nah ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tertipu. Loh, saya kan sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong begitu kan. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita sedang tertipu. Nah, kita harus hati-hati. Ya, tertipu karena perkataan kita. Tertipu karena kita merasa kita sudah melakukan merendahkan diri. Padahal belum. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya sudah katakan dari awal, dari pendahuluan saya. Bahwa benar-benar kita membawa hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Kita membawa hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau dikoreksi oleh Tuhan. Saya mau dididik oleh Tuhan. Robah hidup saya. Sucikan saya Tuhan. Baharui hidup saya. Itu kita datang kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang tertipu akhir-akhir ini. Banyak. Dia berkata, kan saya sudah datang di gereja. Saya kan sudah melakukan ini. Saya mau katakan cara setan menipu kita. Coba, tertipu dengan merasa sudah merendahkan diri. Itu loh. Mungkin saya juga begitu, saudaraku dikasihi Tuhan. Oh, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan dari 89. Udah tua juga saya ya. Dari 89 berarti 34, berapa? 34 tahun yang lalu ya. Ya, masih ABG semua dulu itu. 34 tahun yang lalu. Ya. Saudaraku. Jangan kita merasa diri kita, saya sudah melayani Tuhan 34 tahun. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyala di hadapanku pembuat kejahatan. Kita harus hati-hati. Sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Jangan sampai kita tertipu bahwa kita sudah merendahkan diri. Ya. Makanya saya katakan tadi dari awal, jangan bawa egomu kalau datang beribadah kepada Tuhan. Benar. Kalau kita tukang kritik contohnya dimanapun Tuhan tempatkan kita, jangan bawa di sini. Jangan bawa di sini. Kita datang ke gereja itu bertemu dengan Tuhan. Benar, benar, benar. 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 Terlambat sedikit apa? Lewat sedikit 5 menit waktunya. Gereja lama sekali ya. Terlambat sedikit apa? Lewat sedikit waktu. Udah enggak tahu tadi pendeta itu ya. Waktunya ya. Oh Tuhan Yesus. Saya mau tanya nih. Pernah enggak diundang di kantor bupati? Enggak pernah ya? Pernah? Enggak pernah? Oh nanti ntar gua undang dah. Ya, kalau kita diundang di kantor bupati, saya mau tanya kita boleh terlambat atau tidak? Kalau dia bilang jam 8, kita datang jam berapa? Paling sedikit jam 7.30. Karena harus kita ikuti protokoler. Saya mau tanya, kita datang ke sama Tuhan jam berapa? Udah mulai ibadah ya?
Udah lama mulai ibadah sama pengerja. Udah lama ya? Pak, udah dari tadi Pak udah mau doa berkat. Kenapa? Karena tadi bukan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sudah tertipu. Kita datang ke Terupati. Dia bilang, dari protokoler, hadirin, dimohon berdiri semuanya. Bupati akan segera memasuki ruangan. Enggak ada nengok kiri kanan tuh. Enggak ada yang main HP tuh. Enggak ada. Enggak ada tuh, enggak ada. Enggak ada. Kenapa yang datang Bupati? Kita kadang-kadang ketemu Tuhan aja. Sakit sombongnya kita. Tuhan Yesus. Tuhan. Syukur Tuhan berkata, ledakian aja lu. Tapi Tuhan berkata, enggak. Kadang-kadang kita tidak menghargai. Itu saya mau katakan, kita sedang tertipu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar. Makanya saya mau ingatkan kita. Datanglah ibadah itu saudaraku. Kalau perlu 15 menit sebelum mulai ibadah. Enggak ada yang amin. Saya ngerti hati saudara. Pak Pendeta, terima kasih itu maksud saya gitu kan. Terima kasih Pak Pendeta bagus banget negor saya hari ini. Yaitu tanggal 30 Juli 2023. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya senang Pak Pendeta, saya ditegur oleh firman Tuhan. Hanya dua alternatif gitu kan. Ya kan? Tetapi saya percaya kita tidak tertipu. Amin. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita. Yang terakhir. Klik. Ada. Yang terakhir, yang keempat. Ya. Merendahkan diri seringkali sulit untuk dilakukan karena kita tidak menyadari manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa ketika kita merendahkan diri banyak sekali manfaatnya bagi kita. Manfaatnya itu apa saudaraku dikasihi Tuhan? Yaitu hidup kita akan menikmati ketenangan. Itu manfaatnya pertama kalau kita merendahkan diri. Hidup kita akan menikmati sukacita. Kenapa dia tidak merasa tertuduh? Dia tidak merasa diintimidasi. Dia tidak merasa diteror kalau dia sudah merendahkan diri. Coba kalau seseorang membuat kesalahan. Di perusahaan atau di kantor. Atau di perjalanan aja enggak bawa SIM. Enggak bawa STNK mobil contohnya. Saudara rasanya apa? Gimana Bu? Hah? Dadiduk ya. Dadiduk. Wih, lagu dandutan gitu ya. Dadiduk. Ya benar. Memang seperti begitu. Orang yang berdosa yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti begitu. Rasanya tertuduh. Aduh. Tetapi ketika kita merendahkan diri manfaatnya. Kita menikmati itu enggak ada rasa tertuduh. Enggak ada rasa teror itu. Kita sukacita. Kita nyanyi, sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu oleh darahmu. Enggak ada yang tahu lagu ini. Karena lagu-lagu sekarang, lagu-lagu zaman now. Zaman baheula jarang ada yang tahu. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah ditebus. Jadi kita tidak merasa tidak tertuduh lagi. Kita katakan sama setan, setan pergi. Dia berkata, ya gue pergi sama lu. Daripada gue hancur, lebih gue pergi sekarang juga. Ya, apalagi kalau kita tekin setan saudaraku sampai hancur. Dalam nama Yesus saya tekin setan hancur, lebur. Dalam nama Yesus pergi. Saudaraku dikasih macam-macam. Tetapi saya percaya manfaatnya merendahkan diri bagi kita. Sangat luar biasa. Amin. Kalau kita merendahkan diri dalam rumah tangga kita, manfaatnya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Manfaatnya bagi kita, mungkin dulu kita hanya orang biasa-biasa, tetapi tanpa kita sadari, Tuhan mengangkat kehidupan kita. Saya ketemu orang beberapa hari yang lalu, dia bersaksi kepada saya.
Pak Pendeta dia berkata kepada saya tidak menyangka bahwa saya diangkat Tuhan seperti begini. Tapi saya tanya kenapa bisa terjadi begitu. Pak Pendeta, saya mengerjakan terus bagian saya. Walaupun kadang-kadang saya direndahkan oleh Tuhan. Saya terus merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Saya bawa ketika saya direndahkan oleh Tuhan. Tetapi tahu gak dia berkata kepada saya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya diangkat 4 tingkat ke atas. Dari hanya karyawan biasa. Berarti kalau 4 tingkat apa saudaraku? Apa? Level manager. Di HRD lagi saudaraku. Yang memutuskan orang masuk di situ atau tidak. Kenapa? Dia berkata, Pak Pendeta, saya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya ikuti kebenaran firman Tuhan. Saya percaya akan terjadi dalam diri saudara hari ini juga. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesimpulan. Udah kesimpulan. Kesimpulan. Klik. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memiliki manfaat bagi kehidupan orang percaya. Maka dari situ mulailah untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.